Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz selaku dosen pembimbing seminar proposal saya. Perkenalkan, saya Faisal Rian Irfanda dengan NIM 630400067. Saya di sini akan mempresentasikan tentang seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Knowledge Management dan Pelatihan Kerja terhadap Komitmen Organisasional dengan Motivasi Kerja Islami sebagai Variabel Mediasi. Dengan studi kasus di PT Daya Manunggal Tekstil pada bagian produksi. Ada 3 bab dalam seminar proposal saya, terdiri dari bab pertama pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga metode penelitian. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang dari seminar proposal ini didasari oleh perkembangan teknologi yang pesat dan manajemen sumber daya manusia yang efektif merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan organisasi. SDM memainkan peran sentral dalam mencapai keunggulan kompetitif dan karyawan dianggap sebagai aset terpenting yang bertanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Dalam era modern, pengetahuan menjadi elemen penting dalam kehidupan sosial manusia. Dalam konteks organisasi, kepemilikan pengetahuan menyeluruh dapat meningkatkan kompetitivitas dan efisiensi kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan bekal kepada karyawan melalui manajemen pengetahuan dan pelatihan yang berkualitas guna menghadapi persaingan dengan kompetitor. Selama pandemi COVID-19, menurut artikel Gaya Tempo, terjadi fenomena yang disebut The Great Resignation atau Big Quit, di mana banyak karyawan memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaan mereka. Alasan-alasan beragam mendorong keputusan tersebut, dan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka merasa lebih baik dalam pekerjaan sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan persaingan yang semakin ketat dan perubahan yang cepat dalam dunia kerja. Dalam konteks ini, manajemen pengetahuan dan pelatihan kerja memainkan peran penting dalam mencapai keberhasilan komitmen organisasi. Kurangnya keterampilan dan keahlian dalam mengelola pengetahuan dapat menghambat kinerja operasional dan menyebabkan kerusakan pada peralatan kerja. Selain itu, kurangnya pelatihan yang efektif juga dapat mengakibatkan kinerja menurun, kebingungan dalam melaksanakan tugas, dan penurunan tingkat loyalitas karyawan. PT Daya Manunggal Tekstil, sebuah perusahaan manufaktur tekstil di Indonesia dengan pasar yang luas, menghadapi tantangan ini dengan tegas. Karyawan yang tidak hadir tanpa alasan selama 5 hari berturut-turut dianggap telah keluar dari perusahaan. Meskipun perusahaan memberikan manajemen pengetahuan yang sesuai dengan bidang masing-masing dan pelatihan kerja yang mencakup teori dan praktik, masih terdapat kekurangan dalam efektivitas pelatihan tersebut. Akibatnya, karyawan terlihat bingung dalam melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan pekerjaan mereka, kecuali jika mereka dibimbing oleh rekan senior. Penelitian oleh Fatimatul Arsyad dan Anggraini menyatakan bahwa knowledge management berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlida dan Hermawan tahun 2021 menyatakan knowledge management tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Penelitian oleh Saragi tahun 2022 menyatakan pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. Namun penelitian yang dilakukan oleh Pinangkaan dan Walangitan tahun 2020 menyatakan bahwa pelatihan memiliki pengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan. Penelitian yang berkaitan dengan komitmen organisasi terhadap motivasi kerja Islami adalah penelitian yang dilakukan oleh Limanistada dan Suhadi tahun 2018 menyatakan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. Selanjutnya, rumusan masalah. Terdapat 7 rumusan masalah. Yang pertama, apakah knowledge management berpengaruh terhadap komitmen organisasional? Yang kedua, apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional? Yang ketiga, apakah knowledge management berpengaruh terhadap motivasi kerja Islami? Yang keempat, apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja Islami? Yang kelima, apakah motivasi kerja Islami berpengaruh terhadap komitmen organisasional?
Yang keenam, bagaimana pengaruh knowledge management terhadap komitmen organisasional melalui motivasi kerja Islami sebagai variabel intervening. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh pelatihan kerja terhadap komitmen organisasional melalui motivasi kerja Islami sebagai variabel intervening. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap komitmen organisasional. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja terhadap komitmen organisasional. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap motivasi kerja Islami. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja terhadap motivasi kerja Islami. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja Islami terhadap komitmen organisasional. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap komitmen organisasional melalui motivasi kerja Islami sebagai variabel intervening. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja terhadap komitmen organisasional melalui motivasi kerja Islami sebagai variabel intervening. Selanjutnya, manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, manfaat akademis atau bagi peneliti selanjutnya. Dapat dijadikan sebuah bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh knowledge management dan pelatihan kerja terhadap komitmen organisasional melalui motivasi kerja Islami. Yang kedua, manfaat teoritis dan praktis. Penelitian ini akan memperkaya pengetahuan khususnya variabel knowledge management dan pelatihan kerja. Tidak hanya itu, adapun manfaat praktis dalam penelitian ini akan memberikan manfaat untuk mengetahui faktor yang menyebabkan karyawan berkomitmen untuk bekerja di organisasi. Yang ketiga, manfaat bagi penulis. Dapat menjadikan suatu kesempatan bagi penulis guna menambah wawasan pengetahuan dan ilmu mengetahui pengaruh knowledge management dan pelatihan kerja terhadap komitmen organisasi melalui motivasi kerja Islami. Sebagai itu, penelitian juga digunakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi. Selanjutnya, bab 2 atau landasan teori. Yang pertama, telaah pustaka. Kajian yang membicarakan terkait rangkuman dari riset-riset terdahulu yang telah diteliti sebelumnya dan mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga peneliti dapat memiliki suatu pandangan dalam peninjauannya dengan cara membandingkan hasil dari penelitian yang terdahulu sebagai pandangan umum. Research gap merupakan landasan dasar untuk melakukan penelitian dengan memasukkan beragam teori yang diperlukan dalam mengkaji penelitian ini. Knowledge management terhadap komitmen organisasional. Riset mengenai hal tersebut telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian oleh Fatimatul menyatakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa knowledge management berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Sedangkan penelitian oleh Rulida tahun 2021 menyatakan the results of knowledge management does not increase organizational commitment. Selanjutnya, pelatihan kerja terhadap komitmen organisasional. Riset mengenai hal tersebut telah dilakukan oleh Adari tahun 2018 menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasional. Selanjutnya, knowledge management terhadap motivasi kerja Islami. Penelitian yang berkaitan dengan knowledge management terhadap motivasi kerja Islami adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan tahun 2022. Menyatakan bahwa knowledge management berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja Islami. Selanjutnya, pelatihan kerja terhadap motivasi kerja Islami. Penelitian yang berkaitan dengan pelatihan kerja terhadap motivasi kerja Islami dilakukan oleh Wahyuni dan Nurhayat tahun 2021 menyatakan bahwa secara tidak langsung tidak ada pengaruh pelatihan dengan motivasi kerja Islami. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maimunah tahun 2019 menyatakan bahwa pelatihan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi kerja Islami. Selanjutnya, komitmen organisasional terhadap motivasi kerja Islami. Penelitian yang berkaitan dengan komitmen organisasional terhadap motivasi kerja Islami adalah penelitian yang dilakukan oleh Limahni, Tada, dan Zuhadi tahun 2018 menyatakan motivasi kerja Islami berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. Selanjutnya, kerangka teori. Grand teori yang digunakan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori pertukaran sosial dan teori pengharapan. Teori pertukaran sosial ini memberikan penjelasan tentang bagaimana individu menjalin hubungan sosial dengan mempertahankan hubungan tersebut.
Teori pengharapan ini menjelaskan tentang pengharapan pada karyawan tetap bekerja di dalam perusahaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Selanjutnya objek penelitian ada 4. Yang pertama knowledge management. Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan memahami dan memotivasi orang lain baik dalam individu maupun kelompok. Yang kedua pelatihan kerja. Pelatihan adalah proses untuk mempertahankan dan memperbaiki kemampuan karyawan untuk menghasilkan hasil kinerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga komitmen organisasional. Komitmen organisasi merupakan kemauan usaha yang tinggi untuk organisasi, keinginan untuk menjadi bagian dalam organisasi dan berkeyakinan untuk menyelaraskan dengan nilai dan tujuan organisasi. Motivasi kerja Islam. Motivasi kerja Islami adalah kebiasaan manusia dalam bekerja yang bersumber pada keyakinan atau akidah Islam dan didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya kerangka pemikiran. Berikut kerangka pemikiran saya. Baik, selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka, kemudian data angka tersebut dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik maksud angka-angka tersebut. Yang kedua lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di PT Daya Manunggal Tekstil yang berlokasi di Jalan Argobusono nomor 1 Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Waktu penelitian ini dilakukan pada periode bulan Maret sampai April 2023. Yang selanjutnya populasi. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian diambil kesimpulan populasinya adalah 189 orang yang beragama Islam. Yang selanjutnya sampel. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel yang diambil oleh populasi harus dapat mewakili dan valid. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik non-probability sampling, di mana tidak semua anggota populasi berkesempatan menjadi sampel. Dalam pengambilan sampel ini menggunakan jenis sampling insidental, yaitu berdasarkan sebuah kebetulan. Pada penelitian ini menggunakan dengan teknik rumus solving yang terdapat 128 populasi atau responden. Lalu selanjutnya teknik pengambilan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa angket atau kuesioner dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Kuesioner atau angket merupakan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu yang diberikan kepada subjek baik secara individual atau kelompok untuk mendapatkan informasi tertentu. Selanjutnya skala pengukuran. Setiap jawaban item dari instrumen menggunakan skala Likert yang mempunyai gradasi dari yang positif sampai negatif. Untuk metode kuantitatif, maka jawaban responden dapat diberi skor. Selanjutnya definisi operasional. Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi berubahnya variabel dependen. Yang digunakan dalam penelitian ini variabel independennya adalah knowledge management dan pelatihan kerja. Selanjutnya variabel dependen merupakan variabel terikat yang menjadikan sebuah variabel utama yang sesuai dengan investigasi. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komitmen organisasional. Selanjutnya variabel intervening atau mediasi adalah variabel yang mempengaruhi atau untuk memediasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah motivasi kerja Islami. Selanjutnya pengukuran variabel atau indikator. Indikator dari variabel knowledge management yang pertama teknologi, prosedur, pekerjaan, dan pengetahuan pribadi. Selanjutnya indikator dari pelatihan kerja yang pertama jenis pelatihan, tujuan, materi, metode. Selanjutnya indikator dari komitmen organisasional yaitu
disiplin, kehadiran, kerjasama, dan kepuasan. Selanjutnya indikator dari motivasi kerja Islami. Yang pertama agama, yang kedua kehidupan, akal, keturunan, harta. Selanjutnya analisis data. Yang pertama menggunakan uji statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Selanjutnya uji instrumen penelitian. Ada dua uji dalam uji ini. Yang pertama uji reliabilitas dan yang kedua uji validitas. Selanjutnya uji asumsi klasik. Ada tiga. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heterokedastisitas. Selanjutnya ada juga uji ketepatan model. Ada dua dalam uji ini, yaitu yang pertama uji koefisien atau determinasi atau uji R, yang kedua uji signifikan atau simultan atau uji F. Yang selanjutnya uji hipotesis. Ada dua, yaitu uji signifikansi parameter individual atau uji T, dan yang terakhir dari uji hipotesis adalah path analysis, analisis jalur atau uji yang digunakan untuk penelitian yang menggunakan variabel mediasi atau intervening. Yang selanjutnya alat analisis. Dalam penelitian ini menggunakan SPSS 20. SPSS adalah program komputer yang membantu dalam memproses data statistik secara akurat dan cepat serta menghasilkan output yang diinginkan oleh pengambil keputusan. Baik, itu saja dari proposal saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.